Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Umah dari kelas manajemen dakwah A semester 6 akan mewawancarai Ibu tentang acara 7 bulan dalam kehamilan. Yang pertama, apa itu acara 7 bulan dalam kehamilan? Acara 7 bulan dalam kehamilan itu disebut juga kalau di dalam masyarakat adat Jawa itu dinamakan mitoni. Mitoni adalah itu tadi yang berasal dari kata pitu yang artinya ketujuh bulan. Biasanya tradisi ini digelar untuk merayakan kehamilan 7 bulan. Nah, itu. Nah, tujuannya untuk 7 bulan itu yang dinamakan mitoni itu. Tujuannya adalah agar nantinya proses persalinan bisa berjalan dengan lancar. 7 itu kan sudah genap. Kalau di 7 bulan itu kehamilan, itu janinnya itu sudah berupa manusia sempurna, sudah ada tengkoraknya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, bahkan tulang. Itu 7 bulan. Itu kita menunggu dalam untuk persalinannya. Sebelum persalinannya 7 bulan kita adakan itu yang dinamakan mitoni itu. Nah, untuk proses mitoni itu kan banyak. Ada di Jawa, di setiap desa atau setiap kampung, setiap kota itu sudah adanya sudah berbeda. Tapi intinya sama. Namanya mitoni gitu. Ya, apalagi? Terus, apakah dalam masyarakat desa Sendang itu masih sering melakukan tradisi 7 bulanan? Untuk tradisi 7 bulan atau mitoni itu di desa Sendang alhamdulillah masih ada. Tapi memang ada. Itu untuk acara anak pertama itu harus kita lakukan untuk acara mitoni. Di desa Sendang itu ada. Untuk keyakinan kita itu kan adat seharusnya kita itu lestarikan gitu. Ya, apalagi? Tradisi itu mulai sejak kapan? Tradisi itu dimulai sejak nenek moyang kita. Nah, tradisi itu bentuknya itu ya ada siraman, ada pecah gendi, brojolan. Nah, untuk brojolan biasanya di desa Sendang entah ada yang saya alami dulu ya, untuk prosesi mitoni yang anak pertama itu memakai telur. Brojolan itu pakai telur, kita disiram mandi, kita itu kan pakai jari gitu ya. Itu telur yang masih itu telur mentah kita brojolkan dari atas kita brojolkan. Nah, kalau kita itu telurnya pecah, berarti petanda itu cewek. Kalau dibrojolkan telurnya kok masih utuh tidak pecah, berarti itu bertanda cowok. Nah, tapi itu kan dulu. Tapi untuk sekarang ada USG. Nah, gitu. Ya, ada lagi tanda-tanda seperti
ada untuk cowok dan cewek itu dari berkatan. Nah, istilahnya berkatan itu kalau nasinya pulen berarti itu cewek, kalau akas itu cowok. Ada lagi membuat lagi itu ada ketan. Nah, ketan kalau ketannya itu pulen, istilah kadang blodrok, lah itu cewek. Kalau akas garing itu cowok. Yang sudah ada di tanda-tanda untuk mitoni tadi berkat. Nah, gitu. Terus biasanya kan ikannya kenapa tidak boleh yang disembelih itu kenapa? Hewan Hewan yang gitu. Boleh disembelih. ya kemungkinan kalau inisiatif dari saya, pemikiran dari saya pun ya tidak tahu ya, tapi untuk inisiatif mungkin saya berpikir sendiri, kenapa tidak boleh menyembelih hewan yang untuk disembelih, yang kita sajikan untuk lauknya gitu ya, diberkah itu satu, nanti dalam janin yang dalam kandungan tadi, nah, nanti sawanen zaman kuno iki ana ya ana benere ya mbah piye kita nggak tahu sawanen. Nah, nanti kalau yang hamil melihat yang menyembelih, kita kalau ikan yang disembelih apa itu hewan yang disembelih itu istilahnya kan kilo ya, nanti takut janinnya yang di kandungan itu sawanen gitu. Maka dianjurkan memakai telur atau ikan laut gitu. Dan kemungkinan dari saya mungkin zaman kuno kan nggak punya duit mungkin ya, punyanya sayur-sayuran ya, mungkin itu aja lah. Tapi untuk sekarang saya masih menemui berkat itu ya. Kalau 7 bulan sekarang sudah banyak yang memakai ayam potong kepenak, beli dari pasar sudah ada. Dari dulu kalau kita memakan ayam hanya di bulan raya saja gitu, mungkin dari itu. Nah, itu aja. Itu sekarang kan di pasar sudah ada, gampang. Nah, dulu mungkin nggak ada pasar mungkin itu ya, nggak boleh menyembelih itu ya. Sekarang kan sudah kepenak, mau pakai lauknya daging, di pasar sudah ada daging. Mau lauknya ayam, di pasar sudah ada ayam. Untuk dalam tahun-tahun yang dulu nenek moyang kita mungkin adanya yaitu sayur-sayuran mungkin ya, itu aja. Ya, terus kenapa harus melakukan acara 7 bulan dalam kehamilan itu? Sepertinya sudah saya katakan tadi di awal gitu ya, harus ada prosesi 7 bulan atau mitoni, terutama anak yang hamil yang pertama, kita itu harus lakukan ya. Yaitu untuk apa? Biar kita nanti prosesi melahirkan itu selamat, lengkap, ada tangannya, ada kakinya, ada rohnya, itulah selamat itu. Iya. Yang terakhir, hikmah apa yang diambil untuk masyarakat dari kegiatan itu? Hikmahnya tuh banyak sekali. Ya, masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah di sini, kalau ada acara apa-apa, suka sekali, senang. Satu, kita bisa
kumpul-kumpul makan gratis. Nah, yang punya hajat pun juga senang dapat dikunjungi oleh tetangganya, saudaranya. Masak-masak pun kita bersama-sama, diarani rewang. Nah, rewang itu kita lakukan bekerja bersama-sama gitu. Terus tetangga kita yang nggak punya pekerjaan, nah, bisa rewang-rewang gitu, makanya ada di situ. Nah, kalau kita sudah selamatan, kita mengundang tetangga satu, itu bisa kumpul-kumpul silaturahim dan mendoakan yang punya hajat ya dapat rezeki yang banyak gitu. Terus yang mengandung ibunya itu biar selamat nanti dalam persalinan, anaknya pun juga selamat. Yang diundang dari masyarakat di sesampingnya, tetangga-tetangganya itu senang karena apa? Satu, dikasih itu tadi berkat, amalnya dari yang punya hajat gitu. Dua, yang punya hajat pun juga senang karena apa? Didoakan tetangganya, masyarakat di sini. Kita saling apa itu namanya? Senang lah. Kita yang tangganya dikasih senang juga mendoakan supaya kita itu apa? Tradisi di Jawa itu kan orangnya kan ramah tamah dan saling tolong menolong dari sejak dahulu walaupun berbeda agama gitu. Sudah. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.